Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haji Pramono dari Fakultas Ekonomi jurusan S1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan membuat video singkat mengenai etika akuntan profesional serta kode etik seorang akuntan. Video ini dibuat guna memenuhi sebagai ujian tengah semester dari mata kuliah Etika Profesi dan Tata Kelola Perusahaan yang diampu oleh Bu Indri Kartika. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam saya penyampaiannya, mohon bisa dikoreksi dan bisa untuk pembelajaran dari kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Etika seorang akuntan dan kode etik akuntan profesional. Kehidupan masyarakat menuntut kita untuk menaati etika dan norma yang berlaku. Etika merupakan kebiasaan atau adat istiadat yang lahir dari refleksi masyarakat. Dengan etika, orang bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Pada akhirnya, pandangan normatif tersebut tidak hanya berlaku di lingkungan masyarakat, namun juga termasuk untuk etika profesi akuntan. Sedangkan etika profesional bagi praktik akuntan di Indonesia ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Kode etik akuntan Indonesia mempunyai struktur seperti kode etik AICPA yang meliputi prinsip etika, aturan etika, dan interpretasi aturan etika yang diikuti dengan tanya jawab dalam kaitannya dengan interpretasi aturan etika. Apa itu etika profesi akuntansi? Akuntansi menjadi salah satu profesi yang menerapkan etika sebagai penilaian. Etika profesi akuntansi dikenal pula dengan istilah kode etik profesi. Ini berarti para akuntan wajib memenuhi kode etik yang berlaku selama bekerja. Sama halnya dengan hukum, kode etik ini membantu akuntan untuk bekerja secara profesional. Fungsi dan tujuan etika di bidang akuntansi. Yang pertama yaitu sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi akuntansi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Yang kedua sebagai sebuah alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu. Dan yang ketiga sebagai sarana untuk dapat mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika di dalam keanggotaan suatu profesi. Etika profesi akuntansi yang harus dimiliki setiap akuntan. Yang pertama yaitu integritas. Integritas seorang akuntan terlihat dari caranya memenuhi tanggung jawab terhadap klien. Kualitas akuntan dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap dirinya. Elemen terpenting dari integritas adalah kejujuran tanpa membuka rahasia penerima jasa. Akuntan mesti berterus terang mengenai kondisi sebenarnya, di mana semua itu kepercayaan dan pelayanan tetap nomor satu untuk klien. Berikutnya yang kedua yaitu mandiri. Sikap mandiri bukan berarti bekerja sendiri, namun akuntan bisa berdiri sendiri, artinya akuntan bisa membuat laporan keuangan tanpa terpengaruh pihak luar. Jika bekerja dalam tim, akuntan tetap mampu menyajikan laporan dengan baik. Kemandirian sangat dibutuhkan oleh akuntan agar kelak dapat menunjang karirnya sebagai seorang auditor. Berikutnya yaitu rahasia. Etika profesi akuntansi paling dasar adalah kerahasiaan. Akuntan tidak boleh menyebarkan luaskan informasi dan laporan mereka yang kerjakan. Laporan keuangan hanya dibuat untuk kalangan internal dan rahasia. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan laporan di kemudian hari. Misalnya saja laporan keuangan perusahaan A yang dibuat untuk dewan komisaris atau direksi. Kemudian yang keempat yaitu ada standar teknis. IAI telah mengatur standar teknis dalam menyajikan laporan keuangan. Para akuntan mesti bekerja sesuai standar yang ada. Ini bukan hanya memenuhi kebutuhan klien, tetapi meningkatkan kepercayaan publik terhadap dirinya. Bukan tidak mungkin akuntan lebih dipercaya oleh klien yang lebih besar. Berikutnya yaitu objektivitas. Seluruh akuntan harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan, akuntan harus bersikap objektif. Mereka tidak boleh memihak salah satu pihak agar data yang disajikan benar-benar aktual. Bila akuntan berat sebelah, laporan yang disajikan terkesan subjektif. Kemudian yaitu ada yang keenam, tanggung jawab. Untuk meningkatkan kepercayaan publik, akuntan harus mampu bertanggung jawab atas seluruh pekerjaannya. Moral dan profesionalitas menjadi bagian dari etika profesi akuntansi. Seorang akuntan sekurang-kurangnya harus peka terhadap klien. Dengan tanggung jawab penuh, semua laporan tersaji sesuai kebutuhan. Kemudian yang ketujuh,
yaitu kompetensi. Apapun profesinya, seorang tentu dituntut untuk memiliki kompetensi yang ahli di bidangnya. Begitu pula dengan akuntan yang harus berkompetensi mengolah transaksi keuangan. Dalam bekerja, akuntan harus berhati-hati dan menghitung dalam menyajikan data. Ini untuk mencegah mereka yang terjebak pada fraud atau penipuan. Bukan cuma itu, mereka bisa mempertanggungjawabkan laporan yang diberikan. Kemudian yang terakhir yaitu kepentingan publik. Setiap anggota profesi akuntansi senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Salah satu cirinya adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peran yang sangat penting di dalam sebuah kalangan masyarakat, di mana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, dan sebagainya bergantung kepada objektivitas dan integritas akuntan dalam menjalankan fungsi bisnis. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi sesuai dengan persyaratan etika diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut. Di bawah ini akan dijelaskan tujuan kode etik profesi di bidang akuntansi. Tujuan yang pertama yaitu untuk menjunjung tinggi martabat profesi sebagai seorang akuntan. Yang kedua, untuk menjaga serta juga mengelola kesejahteraan anggota profesi akuntan. Yang ketiga, untuk dapat meningkatkan pengabdian pada anggota profesi. Yang keempat, untuk membantu meningkatkan mutu para anggota yang bekerja di bidang akuntansi. Yang kelima, untuk meningkatkan pelayanan profesi itu di atas keuntungan pribadi. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan terjalin lebih erat. Kesimpulan yaitu jika Anda tertarik menjadi akuntan, menyajikan laporan dari data transaksi keuangan bukanlah hal yang mudah. Kepekaan dan kehati-hatian akuntan sangat dibutuhkan agar tidak merusak hasil pekerjaan. Sedikit saja kesalahan yang terjadi dapat berujung fatal bagi seorang akuntan. Tidak hanya terancam kehilangan kepercayaan publik, karir akuntan pun bisa tamat seketika. Itulah mengapa IAI menetapkan etika profesi akuntansi untuk ditaati. Untuk meminimalisir kesalahan dalam membuat laporan keuangan, Anda bisa menggunakan software akuntansi agar pencatatan data transaksi keuangan menjadi lebih optimal. Sekian, terima kasih.